Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Devi Sofiah dan teman saya Dwi Ain Zakia. Kami akan membahas materi PPT kelompok kami tentang perbedaan individu. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perbedaan individu, bakat, dan minat. Sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan perseorangan. Berkaitan dengan perbedaan individu, perseorangan, ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan yang lainnya. Perbedaan ini disebut perbedaan individu dan perbedaan individual. Dalam perbedaan individu, menurut Landgren S. dan Olson K.A. menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi yang pada aspek fisik maupun psikologis. Ciri lain yang segera dapat dikenal adalah tingkah laku masing-masing pada siswa. Begitu pula suara mereka. Ada siswa yang lincah, banyak gerak, pendiam, dan sebagainya. Ada siswa yang nada suaranya kecil dan ada yang besar atau rendah. Ada yang berbicara cepat dan ada pula yang pelan-pelan. Apabila ditelusuri secara cermat, siswa yang satu dengan yang lainnya memiliki sifat psikis yang berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhi individu, bakat, dan minat. Yang pertama ada faktor warisan keturunan. Keturunan merupakan faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan individu. Dalam hal ini, keturunan diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak, atau segala potensi, baik fisik maupun psikis, yang dimiliki sejak masa konsepsi sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen. B. Faktor pengaruh lingkungan. Lingkungan adalah segala hal yang mempengaruhi individu, sehingga individu itu ikut terlibat atau terpengaruh karenanya. Semenjak masa konsepsi dan masa-masa selanjutnya, perkembangan individu dipengaruhi oleh mutu makanan yang diterimanya, temperatur udara sekitarnya, suasana dalam lingkungan, sikap-sikap orang sekitar, hubungan dengan sekitarnya, suasana pendidikan formal dan informal. Dengan kata lain, individu akan menerima pengaruh dari lingkungan, memberi contoh kepada lingkungan, mencontoh atau belajar tentang berbagai hal dari lingkungan. Lingkungan terbagi menjadi 3 bagian, meliputi yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan pribadi anak, perawatan orang tua yang penuh kasih sayang, dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikan merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat. 2. Lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematik melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan pelatihan dengan membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, ataupun sosial. Mengenai peranan sekolah dalam mengembangkan kepribadian anak, Elizabeth B. Hurlock mengemukakan bahwa sekolah merupakan faktor penentu bagi perkembangan kepribadian anak atau siswa, baik dalam secara berpikir, bersikap, maupun berperilaku. Sekolah berperan sebagai substitusi keluarga. Dengan substitusi orang tua, ada beberapa alasan mengapa sekolah memainkan peranan yang berarti bagi perkembangan kepribadian anak, yaitu A. Para siswa harus hadir di sekolah. B. Sekolah memberikan pengaruh kepada anak secara dini, seiring dengan masa perkembangan konsep dirinya. C. Anak-anak banyak menghabiskan waktunya di sekolah daripada di tempat lain di luar rumah. D. Sekolah memberikan kesempatan pada siswa untuk meraih sukses. E. Sekolah memberikan kesempatan pertama kepada anak untuk menilai dirinya dan kemampuannya secara realistik. 3. Lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan sosial, karena pada umumnya anak bersosialisasi dengan teman sebayanya. Lingkungan ini mempunyai peranan yang cukup penting bagi perkembangan kepribadiannya. Faktor utama yang menentukan daya tarik interpersonal antara anak adalah kesamaan dalam minat, nilai-nilai, pendapat, dan sifat-sifat kepribadian. Sedangkan di sekolah meliputi harapan atau aspirasi pendidikan, nilai yang berprestasi, belajar, tugas, dan sebagainya. Menurut David Westclair, inteligensi adalah suatu kecakapan global atau rangkuman kecakupan untuk dapat bertindak secara terarah, berpikir secara baik, dan bergaul dengan lingkungan secara efisien. Mulyasah 2005. Menurut Mulyasah dalam bukunya Menjadi Guru Profesional, inteligensi adalah suatu kemampuan mental yang bersifat umum untuk membuat atau mengadakan analisa, memecahkan masalah,
menyesuaikan diri dan menarik generalisasi serta merupakan kesanggupan berpikir seorang. Mulyasa 2005. Jadi, dapat dipahami bahwa inteligensi adalah kemampuan untuk memahami dan beradaptasi dengan situasi yang baru dengan cepat dan efektif, kemampuan untuk menggunakan konsep dan abstrak secara efektif, dan kemampuan untuk memahami hubungan dan mempelajarinya dengan tepat. Dalam rangka mengetahui tinggi rendahnya inteligensi seseorang, dikembangkan instrumen yang dikenal dengan istilah tes inteligensi dan gambaran yang mengenai hasil pengetesan kemudian dikenal dengan intelligence quotient, disingkat dengan IQ. Berdasarkan hasil tes inteligensi, maka diketahui kriteria pengklasifikasikan inteligensi. Mulyasa tahun 2005. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dwi Aim Zakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aim Zakia dari kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah kami, yaitu 1. Perbedaan individu, kecerdasan, dan kepribadian. Peserta didik adalah manusia dengan segala parahnya. Mereka mempunyai kebutuhan akan rasa aman, mendapatkan pengakuan dan keakutasian dirinya. Dalam setiap perkembangan, siswa beberapa pada periodenya perkembangan yang sangat pesat dari segala aspek kehidupannya. Adapun 3 aspek perkembangan antara lain: A. Perkembangan aspek kognitif. Anak sudah melalui belajar pengarahan, keterampilan, dan sikap dasar yang diperlukan untuk perkembangan dan ilmunya. Ketika mulai memasuki masa sekolah, tugas mereka adalah belajar. Ini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pertumbuhan dan perkembangan. Fisik, emosi, sosial adalah sikap, perilaku, serta nilai agama. B. Perkembangan aspek psikomotif. Aspek psikomotis merupakan salah satu aspek yang untuk diketahui oleh guru. Perkembangan aspek psikomotoris juga melalui beberapa tahap, yaitu tahap kognitif, tahap asosiatif, dan tahap otonomi. Yang terakhir yaitu C. Perkembangan aspek efektif. Efektif mencakup emosi atau perasaan yang dimiliki oleh setiap peserta didik yang juga perlu mendapatkan perhatian dalam membahas aspek efektif tersebut. Dapat terlihat selama pembelajaran, terutama siswa bekerja kelompok. 1. Manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut. Sebagai diketahui, mana adalah makhluk yang berpikir atau homo sapiens, makhluk yang berbentuk atau homo faber, makhluk yang dapat dididik atau homo educandum, dan seterusnya merupakan pandangan tentang manusia. 2. Karakter individu. Setiap individu mempunyai ciri dan sifat atau karakteristik bawaan atau heredity dan karakter yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. 3. Aspek perkembangan individu. Perkembangan dasar atau esensi dari lingkungan belajar yang sangat sesuai belajar yang secara nyata dan membutuhkan munculnya perasaan dan terhadap antara siswa dan guru di dalam kelas. Adapun faktor yang mempengaruhi perbedaan yang unik. Perbedaan inilah yang nantinya yang membedakan antara individu yang satu dengan yang lain, sehingga dapat dijadikan sebagai ciri-ciri khas yang dapat membedakan individu tersebut. Adapun menurut Oemar Hamalik 2011-181, faktor-faktor yang dapat mempunyai jenis-jenisnya perbedaan individu adalah kecerdasan atau intelligence, 2. Bakat atau aptitude,
ketiga, keadaan jasmani. Yang keempat, penyesuaian sosial dan emosional. Yang keenam, latar belakang keluarga atau hemo background. Konsep inteligensi dari berbagai teori serta konversi. A. Definisi inteligensi. Kata inteligensi merupakan kata yang cukup sering terdengar untuk menggambarkan kecerdasan seseorang, namun terdapat beberapa perbedaan pendapat di antara para pakar dan beberapa referensi. Hal ini harus dipahami adalah banyaknya faktor mempengaruhi seseorang untuk mendefinisikan kata inteligensi ini. Gaya belajar dan berpikir peserta didik serta evaluasinya. Proses belajar mengajar pada hakikat adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Macam-macam gaya belajar. 1. Gaya belajar visual. Siswa yang bergaya belajar visual yang memegang peranan penting adalah mata atau penglihatan visual. Mereka cenderung belajar melalui apa yang mereka lihat. Siswa mempunyai gaya belajar visual yang harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi wajah gurunya untuk mengerti materi pelajaran. Mereka cenderung untuk duduk di depan agar dapat melihat dengan jelas. 2. Gaya belajar auditorial. Siswa yang bertipe auditori mengendalikan kesuksesan belajarnya melalui telinga atau alat pendengarnya. Siswa yang mempunyai gaya belajar auditori dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan. 3. Gaya belajar kinestik. Siswa yang mempunyai gaya belajar kinestik belajar melalui gerak, menyentuh, dan melakukan. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.